Bertemu lagi dalam program podcast Akap. Anta Kirana? Asa Boas. Baik, jadi hari ini topik apa yang kita mau bahas, Bo? Yes, Pak Anta, kita mau bahas tentang percaya diri atau percaya Tuhan. Percaya diri atau percaya Tuhan? Kenapa dibahas nih? Nah, kan ada orang suka mikir gitu ya. Kalau orang hidup tuh harus percaya Tuhan lah. Hiduplah percaya Tuhan aja, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Atau dibalik, percaya diri aja, percaya diri. Nah, dari sisi firman Tuhan kita mau bahas tuh Pak Anta. Gimana tuh? Jadi stigmanya yang terjadi di masyarakat itu adalah kalau percaya Tuhan, nggak perlu percaya diri. Nggak perlu katanya. Atau kalau orang percaya diri, lu nggak rohani lu, percaya Tuhan dong. Itu maksudnya? Ya, betul. Jadi menurut saya sebenarnya percaya Tuhan dan percaya diri itu bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Ya. Bukan dua hal yang harus dipilih. Kalau saya percaya Tuhan, maka nggak perlu percaya diri. Kalau saya percaya diri, salah. Harusnya percaya Tuhan. Nah, ini perlu kita lihat dari sisi definisi dulu nih, Bu. Gimana tuh? Gimana, Pak Anta? Percaya Tuhan dan percaya diri itu dua hal yang bukan dipilih. Tetapi dua-duanya perlu ada. Percaya Tuhan itu artinya saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai pribadi yang menyelamatkan saya. Itu percaya Tuhan yang pertama. Ya, yang kita bahas di episode yang pertama namanya adalah iman yang fundamental. Betul. Nah, percaya Tuhan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Gimana tuh? Gimana? Kan ada ayatnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Tapi yang mengandalkan Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Nah, apakah dengan percaya diri saya sama dengan tidak mengandalkan Tuhan? Bukan. Ya, definisi percaya diri adalah orang yang menyadari atas kemampuannya. Contoh ya, kalau saya tidak pernah bernyanyi di depan umum, maka saya diminta bernyanyi di depan umum, saya pasti nggak pede. Kalau saya nggak pernah khotbah, saya disuruh khotbah yang bagus, pasti saya nggak pede. Jadi percaya diri itu sumbernya dari masa lalu saya pernah melakukannya. Pengalaman gitu. Pengalaman. Orang yang tidak punya pengalaman tidak bisa disuruh percaya diri. Ya. Nah, jadi percaya Tuhan dengan percaya diri dari definisinya sudah berbeda nih. Kalau percaya Tuhan ini adalah mengandalkan Tuhan, percaya diri ini adalah bahwa saya berani melakukan apa yang saya lakukan dengan sebuah keyakinan saya bisa melakukannya. Jadi ketika Tuhan menebus kehidupan kita pun, Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri. Karena apa? Percaya diri yang muncul karena saya tahu hidup saya di tangan Tuhan. Percaya diri yang muncul karena saya tahu saya diberikan karunia potensi kekuatan dari Tuhan. Nah, Pak Anta, ada orang suka nanya nih dari kasusnya Musa, Pak Anta. Waktu Musa dipanggil dalam kitab Keluaran itu kan, suruh bebasin bangsa Israel dari Mesir. Lalu Musa kan beralasan tuh, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah, menurut Pak Anta itu percaya diri atau dia nggak percaya Tuhan? Jadi makanya ini sebuah contoh yang bagus. Ketika Musa menolak diutus, menurut saya kalau dilihat dari sisi percaya diri ada masuknya. Karena Musa tidak pernah diutus. Musa tidak pernah mendapatkan tugas serupa. Musa belum pernah memimpin jemaat yang banyak lalu berbicara di depan mereka. Makanya dia berkata, saya nggak fasilida, saya nggak bisa. Nanti kalau ditanya jawab saya apa. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa ini valid. Dia nggak pede. Karena dia belum pernah. Iya kan? Nah, kalau kemudian Tuhan berkata, aku akan menyertaimu segala macam, disitulah Musa mulai percaya Tuhan. Ya. Nah, diharapkan setelah Musa percaya Tuhan, dia bisa percaya diri. Jadi percaya Tuhan dan percaya diri itu dua hal yang berjalan beriringan. Tidak boleh ada orang berkata, saya percaya Tuhan walaupun saya minder. Lalu dia membanggakan mindernya demi mempercayai Tuhan. Jadi percaya diri itu bukanlah tanda bahwa dia tidak percaya Tuhan. Saya ulang ya. Percaya diri itu bukan berarti bahwa saya tidak percaya Tuhan. Bukan. Nah, saya masuk ke sekuler nih bro. Ya, saya masuk sekuler. Saya bertemu dengan orang-orang yang percaya Tuhan, cinta Tuhan, pelayanan, tapi diminta presentasi nggak bisa. Waduh. Nah, apakah percaya Tuhannya dia menolong dia di pekerjaannya? Ada seorang sales yang rajin datang PD, yang rajin baca Alkitab sebelum dia kerja di kantornya baca Alkitab. Tapi ketika disuruh jualan bertemu dengan seorang CEO, dia ngeper, katanya, aduh saya nggak percaya diri nih, belum pernah ketemu CEO nih. Nah, apakah itu artinya bahwa kalau saya berkata saya percaya Tuhan,
lalu saya boleh nggak percaya diri. Iya, iya. Nah, sekali lagi ini buat para pendengar ya, jangan dibenturkan antara percaya Tuhan dan percaya diri dan dibikin dikotomi. Kalau saya percaya Tuhan, percaya diri nggak usah. Iya. Kalau saya percaya diri, kenapa saya nggak percaya Tuhan? Betul, Nah, jangan betul, dibegitukan. betul. Ini dua hal yang jalannya perlu selaras. Oke, berarti Oke? ada koneksi ya Pak Anta ya. Sebenarnya Yes. percaya Tuhan membuat kita jadi percaya diri. Iya dong, Gitu. ya. Nah, sekali lagi, Oke. apakah Anta percaya diri untuk menerbangkan pesawat? Tidak. Iya, nggak ada pengalaman. Ya, Nggak ada. jadi kalau saya tidak percaya diri kepada sebuah aktivitas tertentu, sah-sah saja. Tetapi kalau kemudian di pekerjaan, di sekuler, di perusahaan Anda dituntut untuk bisa presentasi, dituntut bisa jualan di depan CEO, dituntut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kepercayaan diri, Anda perlu belajar. Iya. Dan yakinlah segala hal bisa kulakukan di dalam Tuhan. Kristus. Iya. Jadi kepercayaan diri kita akan melakukan sesuatu hal itu, ada pondasi lagi di belakang. Saya tidak menggunakan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita kelar. Betul. Percaya Tuhan itu udah wajib kelar. Betul, Saya mengandalkan Tuhan, saya percaya Yesus, selesai. Iya. Aplikasinya. Ya. Memungkinkan nggak kalau ada orang yang dia firm nih percaya Tuhan, udahlah pokoknya Tuhan. Tapi ternyata dia merasa Tuhan itu tidak membuat dia percaya diri. Oke. Apalagi dia pakai istilah silent is good. Udahlah diam aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Udahlah saya gini aja lah. Dia percaya Tuhan Pak Anta. Bisa nggak orang kayak gitu tuh? Nah, menarik kan? Kalau firman Tuhan berkata bahwa kita perlu menjadi berkat bagi orang lain, maka kan berarti kita perlu berinteraksi dengan mereka, Ya, bertemu dengan oke, mereka, ya. ngobrol dengan mereka. Bayangkan kalau saya sebagai gembala gereja, saya nggak percaya diri, ya kan? Bertemu nggak dengan gembala-gembala yang percaya Tuhan tapi nggak punya percaya diri? Ada ya? Kalau ngomong kadang-kadang nunduk, terus berarti kan saya menampilkan ketidakpercayaan diri. Iya. Jadi sekali lagi ini perlu selaras. Yang pertama, secara rohani sudah selesai. Saya percaya Tuhan. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan saya. Secara tanggung jawab di bidang non rohani, di dalam bidang tugas tanggung jawab saya sebagai gembala, sebagai CEO, atau sebagai trainer, atau sebagai siapa saja, kepercayaan diri itu perlu dibangun. Ya. Nah, contoh paling gampang begini. Anak saya di sekolah disuruh percaya diri untuk nyanyi di depan murid-murid lain. Oke. Lalu ketika dia belum berani, dipersalahkan. Oh. Nggak setuju saya. Karena seorang anak yang belum pernah sama sekali disuruh percaya diri, nggak bisa. Sekali lagi, kepercayaan diri itu dibangun dari kebiasaan atau pengalaman. Maka di rumah saya latih dia untuk nyanyi di depan saya, di depan orang, di depan Instagram misalkan, atau di YouTube. Ketika dia sudah terbiasa ada pengalaman, maka kepercayaan diri itu kan otomatis muncul. Ya, nah beda lagi nih. Kalau itu bicara tentang bukan kepercayaan diri, tapi keberhargaan diri. Nah, apa tuh? Ada Keberhargaan diri. orang itu yang minder, merasa jelek. Kalau di Alkitab contohnya siapa ya, Bos? Ada, kalau kita tahu Gideon. Gideon ya? Pernah tuh. Gideon pernah kan? Dipanggil Tuhan, dia lagi mengirik di persembunyian. Nah, dia diam aja tuh. Oke, ada orang-orang yang minder, penakut, merasa diri jelek. Nah, kalau ini bukan nggak percaya diri, tetapi dia tidak mempunyai self esteem atau keberhargaan diri. Nah, yang ini perlu ikut retreat. Yang ini dia perlu perjumpaan dengan Tuhan, perlu ikut program spiritual journey, encounter dengan Tuhan, bahwa kita diciptakan sempurna. Walaupun mata sipit satu, walaupun badan masih belum ideal, walaupun ada sedikit kekurangan di sana dan sini, tetapi keberhargaan diri saya itu ajaib ciptaan Tuhan ini, dan saya sempurna. Nah, ini urusannya keberhargaan diri. Nah, self confidence, kepercayaan diri itu sesuatu yang kita latih. Ya, jadi kalau Anda orang-orang rohani merasa percaya Tuhan cukup, nggak perlu percaya diri, salah. Perlu dilatih. Karena di sekuler hal itu dibutuhkan sekali. Betul. Bagi Anda yang sekarang sudah percaya diri, merasa hebat, punya kemampuan, kapasitas, ingat, jangan lupa bahwa semua sumbernya itu kita harus mengandalkan Tuhan. Iya, betul. Jadi selaras gitu. Selaras. Jadi kalau ditanya pilih percaya Tuhan atau pilih percaya diri, pilih dua-duanya. Betul. Hanya pastikan saja jangan sampai kita terjebak kepada kesombongan, menganggap bahwa semua bisa kukerjakan sendiri. Ya, sekaligus juga jangan menjadi alasan bagi mereka yang rohani tetapi tidak percaya diri. Gitu, Bo. Jadi kalau bisa disimpulkan nih Pak Anta ya, berarti ketika kita percaya Tuhan, kita akan dibuat Tuhan untuk percaya diri. Jika kita mau ya, dan pasti Tuhan mau ngajak kita berikan instrumen untuk kita. Saya balik ke tadi Pak Anta, ke Musa itu ya. Saya jadi ingat nih,
ketika Musa bilang A, B, C dia nggak mampu, Tuhan kan kasih tahu, kamu kan punya Harun. Harun yang pimpin. Kamu kan punya Miriam. Miriam yang bantu pujian penyembahan. Jadi ada instrumen yang akan membantu dia untuk percaya diri gitu, Panta. Nah betul, dan saya juga dapat insight barusan nih. Ketika kau bilang tentang hal itu, ketika Musa tidak percaya diri, aku ini siapa, nggak bisa apa-apa. Tuhan langsung tunjukkan bukti. Betul. Masukkan tanganmu ke dalam. Keluar jadi kusta. Masukkan lagi sembuh. Betul. Lempar tongkatnya jadi ular. Ambil jadi tongkat lagi. Jadi itu sebuah proses di mana Tuhan mau berikan pengalaman buat Musa. Ini loh dahsyatnya aku. Ya, dan dari situ mulai Musa mungkin muncul kepercayaan diri. Jadi apakah Musa percaya Tuhan atau tidak? Kalau dia sudah percaya Tuhan, oke, itu bagus. Tapi belum tentu orang yang percaya Tuhan percaya diri dalam proses menjalankan misi Tuhan. Makanya diberikan pengalaman itu. Gitu kan? Gitu. Oke, Panta, saya pikir kita sudah sama-sama simak dengan bernas gitu ya. Dengan luar biasa. Oke, kita akan ketemu di topik-topik berikutnya, Panta. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, jadi pesan saya terakhir di dalam podcast kita bagian yang kedua ini adalah jadilah pribadi yang percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, semua kekuatan dapatnya dari Tuhan, plus latihlah diri untuk menjadi percaya diri. Dengan apa? Mengembangkan kompetensi-kompetensi kita, latih, milikilah pengalaman itu. Suatu hari itu akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Oke. Baik. God bless, bos. God bless, Panta. Thank you.